Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 32. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng sudah kembali ke timur dan bertemu dengan Mia. Tapi pandangan Mia pada saat itu berubah. Tapi tidak lama lagi, Mia sadar dan bingung kenapa pada dirinya. Pagi hari tiba, Lin Feng sudah bangun dan melihat Mia yang masih tertidur pulas dan akan membiarkannya istirahat lebih lama. Tapi Mia bicara dalam tidurnya, "Jangan renggut kesadaranku." Lin Feng tahu kalau kesadaran Angel pada tubuh Mia semakin kuat. Jiang Wei bilang jangan bangunkan Mia, mungkin malah akan membahayakannya. Lebih baik meminta Isuna untuk membawa kita ke mimpi Mia, mencari tahu apakah mereka bisa melihat yang sebenarnya terjadi. Lin Feng bertanya ke Isuna apakah dia bisa. Isuna akan mencobanya. Dream Time diaktifkan. Lin Feng menyentuh dahi Mia dan menggunakan berbagi penglihatan. Dream Time Isuna berhasil. Sekarang Jiang Wei dan Lin Feng bisa melihat ke dalam mimpi Mia. Ada kesadaran jiwa dari Mia dan Jiang Wei akan melihat ke sana. Isuna memberikan nasihat untuk Jiang Wei, hati-hati, jangan sampai keluar dari perlindungan kekuatannya. Kesadaran jiwa Mia ada retakan di bagian dadanya dan itu terpancar cahaya terang. Ada Angel yang mendekam di dalamnya. Jadi Angel bersembunyi di dalam jantung Mia selama ini. Angel tidak pernah muncul sampai sekarang karena bersembunyi di dalam tubuh Mia dan memulihkan diri sambil menggerogoti kesadaran Mia. Jiang Wei bilang Mia akan dikuasai oleh Angel dalam 7 hari. Jika mereka menunjukkan sesuatu yang mencurigakan sekarang, kemungkinan Angel akan mengambil alih tubuh Mia secara paksa, dan bila itu terjadi, Mia tidak akan selamat. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Tunggu saja sampai Angel menyelesaikan penggabungannya dengan Mia, di mana saat itulah masa lemahnya. Dengan begitu mereka akan bisa mengambil kesempatan untuk memutuskan hubungan antara Angel dengan Mia dan mengusir Angel dari kesadaran jiwa Mia. Dan saat dia keluar, mereka pun bisa. Lin Feng paham dia akan tetap di sini untuk Mia dan memantau keadaannya. Setelah itu, Lin Feng terus bersama Mia, bahkan kayaknya Lin Feng sudah lupa sama pacarnya sendiri yaitu Yan Yan. Mia yang senang ditemani oleh Lin Feng ingin memasak sesuatu. Belum ada yang aneh di Mia sampai sekarang. Di malam hari, Mia datang dengan gaun indahnya dan menyatakan cinta ke Lin Feng yang begitu baik padanya. Jadi dia ke sini untuk membalasnya. Lin Feng membalas itu dengan raut wajah serius. Hal itu membuat Mia mundur dan memasang wajah aneh. Lin Feng sadar kalau ada yang aneh dan itu pasti ulah Angel. Dan dengan cepat Lin Feng ingin membuktikan. Lin Feng menangkap tangan Mia yang ingin pergi meninggalkan kamarnya. Dia mendekatkan wajahnya ke Mia dan bertanya, "Bukankah kau menyukaiku? Apakah kau berubah pikiran?" Lin Feng bertanya, apa ada yang aneh dengan Mia? Kenapa masakannya akhir-akhir ini tidak seenak biasanya? Mia dengan alasan hanya gugup dan baik-baik saja. Jiang Wei mengatakan ke Lin Feng jangan sampai dia mengetahui kalau kita sudah tahu. Saat ini Angel hanya menekan jiwanya untuk sementara waktu. Selama upacara asimilasi penuh tidak dilakukan, Mia akan baik-baik saja. Lin Feng paham dan mulai melepaskan Mia. Dia kagum dengan Angel yang sangat pintar berpura-pura dan penasaran sampai kapan Angel bisa berakting. Beberapa hari kemudian, di atap rumah, Mia mengatakan kalau Angel akan menemuinya besok hari, jadi dia berencana ke barat. Lin Feng mengatakan jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Besok adalah hari ke-7 dan Lin Feng tidak akan membiarkan Angel kabur. Mia mengatakan akan pergi ke rumah emas besok agar Angel tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Tapi Lin Feng tahu ini bukanlah Mia.
Tapi Angel yang benar-benar ingin memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan asimilasi dengan tubuh Mia sendirian. Lin Feng menyanggupi itu dan akan menyiapkan rumah emas besok dan akan melindungi Mia. Tong Tong memuji akting Lin Feng yang sangat bagus juga. Besok harinya, Mia sudah ada di depan rumah emas buatan Lin Feng. Lin Feng memintanya ke sana. Sisanya serahkan pada kami. Mia berterima kasih dan masuk. Lin Feng bertanya ke Jiang Wei bagaimana alat pengawasan mikro di dalam situ. Itu bekerja dengan baik. Teknologi pola hantu baru pasti tidak akan bisa ditemukan oleh Angel. Lin Feng melambaikan tangan ke Mia yang sudah ada di dalam rumah emas. Angel menunjukkan dirinya dan menyebut Lin Feng bodoh. Saat di waktu krusial baru bertindak. Dari tubuh Mia keluar cahaya dan cahaya itu adalah Angel yang selama ini sembunyi di dalam tubuhnya. Mia akhirnya sadar dan kaget dengan apa yang terjadi sekarang ini. Angel mendekatinya dan mengatakan, "Jadilah bagian dariku, Mia." Mia ingin memberontak, tapi tidak bisa. Angel tampaknya sudah memasukkan cahaya ke mulut Mia. Jiang Wei mengatakan sudah waktunya. Lin Feng meminta Zuan Hua menggunakan bling masuk ke dalam rumah emas. Lin Feng bersama Jiang Wei, Ye Shuang, dan Tong Tong. Angel sudah mulai proses untuk menguasai tubuh Mia. Saat itu, Tong Tong yang sudah masuk ke dalam rumah emas langsung maju menghentikan Angel. Angel sangat kaget bagaimana mereka bisa langsung masuk ke dalam rumah emas. Serangan Tong Tong masih bisa ditahan dengan pelindung cahaya milik Angel. Ye Shuang datang. Dia ingin membalaskan penghinaan Angel dulu padanya 2 kali lipat. Underworld Ghost Club. Angel menahan serangan itu dengan skill Purgatory. Keduanya sama kuat dan terlempar menabrak tembok emas. Angel sadar, kaget kekuatan hantu milik Lin Feng adalah hantu Nightmare tingkat 3. Apakah Ye Shuang meningkat dalam waktu singkat? Ye Shuang kesal karena dia masih dalam pemulihan dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lin Feng ke Mia dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lin Feng meminta seluruh hantunya menyerang Angel yang sekarang sedang dalam kondisi lemah karena melakukan teknik asimilasi yang gagal. Tong Tong mengajak Ye Shuang menyerang dengan serangan gabungan. Angel menutup keenam sayapnya. Muncul cahaya terang dari tubuhnya dan cahaya itu menjulang tinggi ke atas sampai menjebol rumah emas. Angel langsung terbang dan melarikan diri dari sana. Tong Tong menggunakan Abyssal Defense untuk melindungi Lin Feng dan lainnya. Angel meledakkan energi hantunya untuk melarikan diri. Ayo kita kejar. Semua hantu Lin Feng mulai mengejar Angel yang dengan sangat cepat melarikan diri dari timur. 2 jam kemudian, mereka sudah mengejar Angel begitu lama dan bahkan sudah sampai di lautan Atlantik. Mereka tepatnya ada di wilayah segitiga Bermuda. Zuan Hua dengan bling muncul di hadapan Angel, mencegahnya kabur lebih jauh. Tong Tong di belakang Angel dan sudah menggunakan teknik barunya Twin Goodness of War. Dengan ini kekuatannya naik 2 kali lipat dan durasinya 3 menit. Angel membuka wilayah hantunya, membuat Tong Tong terpaksa untuk mundur. Ye Shuang bilang itu percuma. Pertahanan Angel sangatlah kuat dan susah untuk ditembus. Lucifer mengatakan kalau Lin Feng mau memohon kepadanya, dia akan membantu membereskan Angel. Lin Feng bertanya apa yang direncanakan Lucifer. Lucifer hanya kesal saja karena Angel. Dia hanya menonton yang membosankan. Dia kesal melihat Angel yang kelihatan bangga sekali dengan tubuh dan sayapnya. Kalau saja aku lahir tidak lebih awal, terbangku akan 100 lebih anggun darinya, dan Angel benar-benar membuatnya jengkel. Lucifer akan meminjamkan sedikit kekuatannya dan gunakan itu untuk mencambuknya dengan keras. Lin Feng berterima kasih dan menerima senjata dari Lucifer. Target yang kena cambukan dari senjata ini atau Whip of Rebellion akan kehilangan kendali dirinya. Lin Feng sudah menggunakannya, cambuk pemberontakan.
Cambuk itu mengarah ke Angel. Angel menoleh kaget dan setelah terkena itu pelindungnya langsung hancur. Setelah kena cambukan Lin Feng, Angel berteriak kesakitan setelah menerima serangan dari Lin Feng. Lin Feng senang kekuatan Lucifer memang kuat. Angel seperti melihat bayangannya sendiri dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Lin Feng meminta Tong Tong dan Ye Xuang untuk segera menyerangnya. Tapi saat itu Angel yang dikenal sangat kejam dan dingin menangis. Dia sedih. Padahal sudah menyerah dan melarikan diri, tapi dirinya terus dikejar oleh Lin Feng. Melihat itu, Lin Feng dan lainnya kaget, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiao Ru dengan cepat mengabadikan kejadian itu dengan kameranya. Lucifer tertawa senang. Lihatlah itu, akibatnya kalau meniru sosokku yang anggun. Jadilah badut. Angel begitu kesal, energi hantunya sangat kacau, dan kesadaran Mia sebelumnya mulai tercampur ke kesadaran miliknya. Tong Tong maju mengarahkan tombak Longinus. Tidak ada gunanya berpura-pura menjadi korban. Tapi saat itu muncul lingkaran sihir berwarna biru. Tong Tong langsung mengenali siapa yang akan muncul. Itu Amon yang datang menyelamatkan Angel. Dia kesal beraninya Lin Feng membuat Tuan Angelnya sampai seperti ini. Dia mengeluarkan 3 sihir kuatnya. Lin Feng meminta seluruh hantunya berhati-hati. Tong Tong menunjuk ke bawah dan bertanya apa yang dibawa itu juga sihir milik Amon. Lin Feng sendiri ikut kaget melihatnya, karena ada segitiga besar di lautan. Keluar energi aneh yang menyelimuti seluruh permukaan laut. Setelah itu, Lin Feng terbangun dan disambut hewan seperti burung dengan ukuran tubuh besar. Lin Feng bingung apa yang terjadi. Dia tidak mengetahui jenis burung apa itu. Lin Feng juga melihat Tong Tong yang sedang memakan buah ukuran besar bersama Zuan Hua dan Rumble. Keduanya senang melihat Lin Feng yang sudah sadar. Lin Feng bertanya di mana ini, apa yang terjadi, dan di mana Angel. Tong Tong mulai menjelaskan. Saat mengejar Angel, tiba-tiba lautan mengalami perubahan yang sangat aneh. Saat itu, Lin Feng meminta Zuan Hua menggunakan Blink. Mereka tertarik oleh kekuatan yang begitu besar menuju ke pusaran laut. Blink Zuan Hua pada waktu itu tidak bisa digunakan. Semua orang di atas juga ikut tersedot termasuk Angel dan Amon yang juga mengalami hal serupa. Saat di dalam air, Lin Feng menabrak sesuatu yang membuatnya kehilangan kesadaran. Dia menabrak hiu besar. Kemudian pusaran air itu membawa mereka ke tempat ini. Lin Feng kaget, apa mungkin legenda segitiga Bermuda yang mendistorsikan ruang dan waktu itu benar adanya. Tong Tong ingin Lin Feng ikut, ada banyak roh hantu yang aneh di sini. Tong Tong dengan wajah senang menunjukkan ke Lin Feng. Di depan sana banyak sekali jenis hantu berbentuk dinosaurus yang mereka sering lihat di buku-buku zaman dahulu. Dinosaurus yang sudah punah puluhan juta tahun yang lalu. Tapi bagaimana mereka bisa muncul di sini sebagai roh hantu? Xiao Ru bersemangat dan mulai merekamnya. Ini adalah Jurassic Park versi roh hantu. Lin Feng penasaran sebenarnya mereka ini ada di mana. Jiang Wei mengatakan bukan dinosaurus saja yang perlu dilihat. Lihat tingkat kita sekarang. Lin Feng langsung kaget. Dia melihat semua hantunya turun 5 level sekaligus. Kebanyakan tingkat S dan tingkat A. Tong Tong mengatakan energi hantu mereka juga terus berkurang. Dan tingkatannya juga turun ke tingkat berikutnya. Lin Feng panik dan minta Zuan Hua memakai Blink untuk membawa mereka menjelajahi tempat ini. Tapi Zuan Hua mengatakan ada aturan spesial ruang yang sangat kuat di sini. Blink miliknya tidak bisa digunakan. Lin Feng paham dan akan mencoba kekuatannya. Evil Breaking Storm Blade. Serangan Lin Feng dengan mudah menebas banyak pohon. Karena dia manusia, kekuatannya tidak berubah. Sistem mengatakan ke Lin Feng masuk ke domain Dewa Paradise Lost. Para hantu ditekan kekuatannya oleh Paradise Lost. Ada misi juga, menjelajahi domain Dewa Paradise Lost.
dalam waktu 1 bulan dan melarikan diri dari Paradise Lost. Apakah Lin Feng akan menerima misi itu? Lin Feng bertanya-tanya apakah Dewa Paradise Lost itu termasuk dewa jahat, seperti Lucifer. Lin Feng tetap menerima misi itu. Ini seharusnya tempat seperti domain hantu Lucifer yang mempunyai aturan begitu kuat. Mari kita jelajahi lebih dalam dan melihat apakah ada petunjuk untuk keluar dari sini. Tong Tong semangat sekali dengan hal itu. Lin Feng melihat Rumble dan Xiaoru yang terus memakan buah. Dia bertanya apakah tidak apa-apa hantu macam mereka makan yang tidak ada energi hantunya seperti itu. Kata Xiaoru, Zuanhua yang menemukannya dan mengatakan mereka bisa memakannya. Zuanhua menawarkan buah itu dan mengatakan buah dan hewan di sini bukan hanya bisa dimakan oleh manusia. Hantu seperti mereka juga bisa memakannya. Buah dan hewan di sini pun bisa mengisi sedikit energi hantu yang terus-terusan berkurang. Jiang Wei mengatakan ini mungkin aturan di sini. Mereka hanya bisa mengisi energi hantu mereka dengan makan untuk menahan tingkatan mereka juga agar tidak turun. Lin Feng benar-benar kagum dan masih terpukau dengan perkembangan cerita yang disiapkan autornya. Lin Feng bilang ke semua hantunya, mereka harus menjelajahi tempat ini. Tong Tong senang dan bertanya apakah dia bisa bermain dengan dinosaurus itu. Sementara itu, Amon dan Angel yang di sana dengan kondisi yang lagi nyangkut di atas pohon. Amon dengan bercanda mengatakan hari ini benar-benar menegangkan. Sampai di tempat yang aneh dan kekuatannya pun turun 5 level. Tapi saat itu batang pohon itu sudah tidak kuat menahan berat 4 buah yang bukan miliknya. Amon terjatuh dan tidak sengaja memegang. Angel sangat kesal, bahkan Amon beraninya dia. Amon yang akan dimarahi malah tidak sabar akan dimarahi seperti apa kali ini. Tapi berbeda dengan imajinasinya, Angel malah dengan wajah imutnya mengatakan, kau jahat padaku. Lah, kok gini? Amon menyimpulkan ini pasti perbuatan Lin Feng. Amon menenangkan Angel yang sedang menangis dan di dalam hatinya sangat senang melihat keimutan Angel yang menangis. Tapi saat itu Angel sudah berubah lagi ke mode aslinya yang serius dan dingin. Dia langsung memberikan hukuman ke Amon yang bermain-main dengan perasaannya. Sementara itu kelompok Lin Feng, Tong Tong, Xiaoru, dan Ling Luo sedang bermain-main dengan dinosaurus. Lin Feng mengatakan ini sudah saatnya melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan 2 kerangka, 1 manusia dan 1 dinosaurus. Tapi ukuran keduanya sangat besar. Setelah itu mereka mendirikan tenda di pinggir sungai. Tong Tong sedang memancing ikan untuk mereka makan. Lin Feng senang akhirnya peralatan barbeque yang dia buat di rumah hantu akhirnya berguna juga. Tong Tong menarik pancingannya dan mendapatkan ikan yang lumayan besar. Ling Luo dan Yu Hui kembali dari hutan dan menemukan ayam yang bentuknya aneh. Berkat keahlian memasak dari Zuanhua, istri yang baik, mereka bisa menikmati makanan yang begitu enak. Zuanhua mengatakan merasakan ada sesuatu yang mendekat dari arah hutan. Dari hutan terlihat banyak sekali pasang mata yang mendekat. Kayaknya ada sekelompok roh jahat. Yang keluar adalah Velociraptor, pemakan jiwa, hantu tingkat S. Mereka dikepung hantu raptor yang jumlahnya sangat banyak. Tong Tong mengatakan apa yang perlu ditakutkan. Mereka cuma roh jahat tingkat S. Jiang Wei mengingatkannya kalau mereka ini juga turun ke tingkat 2. Meskipun mereka masih bisa menggunakan skill tingkat atas. Lin Feng meminta para hantunya menyerang dan memanfaatkan kesempatan untuk mengukur kekuatan roh jahat di tempat ini. Zuanhua menggunakan 3000 lentera. Tong Tong yang mendapatkan buff dari lentera dengan mudah mengalahkan para raptor. Lin Feng berhadapan dengan 2 raptor yang sudah membuka mulutnya. Teknik Evil Breaker, Sword Dance. Tebasan Lin Feng berhasil mengalahkan 2 raptor itu sekaligus. Dan setelahnya Lin Feng berjalan menghadapi kumpulan raptor yang mendekatinya. Kalian ingin mengalahkanku dengan jumlah ya?
Lin Feng mendapatkan buff juga dari Lentera Xuanhua, teknik Evil Breaker Heavy Slash. Tebasan horizontal Lin Feng dengan sangat kuat mengalahkan banyak raptor di depannya. Tong Tong memuji Lin Feng yang sangat hebat dengan teknik pedangnya. Ling Luo terbang dan menggunakan skill pengekang rantai emas dan menahan semua raptor yang tersisa. Xuanhua menggunakan Ghost Flame membakar semua raptor yang terikat rantai emas Ling Luo. Setelah mendapati kalau lawan mereka sangat kuat, kelompok raptor yang tersisa mulai sadar diri dan ketakutan. Tapi ada yang aneh pada raptor-raptor ini yang bukannya lari menjauh, tapi mereka malah saling memakan satu sama lain. Mereka bergabung menjadi satu, menjadi Raptor Lord, roh jahat abisal tingkat 1. Raptor itu menyemburkan nafas api. Tong Tong muncul dengan wujud astral kolosal, membuat Giant S menahan api raptor itu. Tapi suhu api terlalu tinggi, Giant S tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ye Xuang muncul, kalian melupakan aku ya? Underworld Ghost Claw. Dengan mudah, Ye Xuang menebas leher Raptor Lord dan mengalahkannya. Ling Luo dan Tong Tong sangat kagum dengan Ye Xuang dan memujinya. Ye Xuang malu-malu, dia mengatakan biasa saja, mereka cuma roh jahat yang naik tingkat secara paksa. Kalau kalian tidak ditekan pun, kalian juga bisa menyelesaikannya. Sementara itu, kita lihat kegiatan Angel dan Amon. Terlihat Angel yang mendesak. Bukan karena sesuatu yang dewasa, tapi Amon meminta Angel menahannya sebentar. Amon sedang menghilangkan energi yang menyebabkan kekuatan Angel tidak terkontrol. Di dalam hati Amon begitu gembira melihat kelakuan Angel yang begitu menggemaskan. Angel mengatakan kekuatan mereka ditekan, energi juga terus-menerus berkurang. Terbang pun sulit. Dia curiga ini adalah domain hantu yang terbuat oleh makhluk kuat tertentu. Amon sebelumnya melihat Lin Feng dan para hantunya juga tersedot ke tempat ini. Sebelum keluar, mereka tidak akan menjadi ancaman. Dan mumpung sudah begini, lebih baik mereka makan sesuatu. Kali saja itu bisa mengisi energi mereka yang terus hilang. Amon ternyata sudah memasak satu cumi-cumi yang tampak kosong. Ini pertama kalinya Amon memasak. Angel menerima cumi bakar itu dan dengan ekspresi yang enggan memakannya, Angel tetap memakannya dan langsung ingin memuntahkannya. Amon sedih, apakah itu tidak enak? Angel yang baik hati menelan makanannya dan mengatakan itu lumayan enak. Amon senang dengan Angel yang sekarang, padahal Angel yang dulu sangatlah dingin. Tapi sekarang Angel sangat perhatian. Mungkin karena energi Lucifer mengguncang energi Angel, dan itu tercampur dengan kesadaran Mia yang tersisa di tubuh Angel. Amon yang kesenangan akan memberikan pelajaran ke Lin Feng. Sementara Angel dan Amon berusaha makan. Tampak Lin Feng dan para hantunya tidak bisa bergerak karena kekenyangan. Daging dinosaurus benar-benar enak. Besok harinya, Lin Feng melihat banyak sekali roh jahat di sini dan tidak tahu berapa lama mereka akan menjelajahi tempat ini. Xiaoru melapor dia menemukan sesuatu. Ada tanda-tanda kehidupan di kedalaman hutan. Mungkin ada petunjuk di sana. Lin Feng senang dan mari menuju ke sana. Tong Tong mengeluh itu jauh sekali. Energi hantunya cepat sekali habis sampai dia tidak bisa terbang. Saat itu ada sesuatu yang bergerak sangat cepat melewati mereka. Itu adalah Tyrannosaurus tutul roh jahat tingkat S. Melihat T-Rex tutul muncul, Lin Feng mendapatkan sebuah ide. Ternyata idenya menjadikan T-Rex itu menjadi kendaraan. Bahkan mereka sudah memasang rumah kayu sederhana di punggung T-Rex itu, yang sepertinya kena hajar oleh Lin Feng. Setelahnya perjalanan mereka lebih mudah karena T-Rex tutul. Mereka di jalan juga mengalahkan banyak sekali roh jahat dan menyimpan daging mereka untuk disimpan dan makan nantinya. T-Rex tutul tampak kelelahan setelah menjadi hewan peliharaan Lin Feng.
Mereka menamainya bau longlong. Xiaoru mengatakan kalau bau longlong tidak mau. Masih banyak roh jahat lain yang akan menggantikannya dan bau longlong akan jadi daging panggang. Lin Feng bertanya ke Xiaoru apakah dia hanya akan malas-malasan seperti itu. Lin Feng menemukan bekas kayu yang digunakan sebagai api unggun, dan yang ada di sini mungkin baru saja pergi. Kita ikuti jejaknya. Bau Longlong melanjutkan perjalanan bersama tuan barunya. Sementara itu, Angel dan Amon tampak keduanya berlari kabur dari kejaran dinosaurus. Keduanya berhasil kabur dengan sembunyi di balik pohon. Angel sangat kesal, hantu itu cuman hantu tingkat Abyssal 2. Amon meminta Angel untuk tenang. Mereka itu levelnya lebih rendah, dan energi hantu mereka pun terus menurun. Angel begitu marah, sudah tingkatnya turun 5 level. Bahkan karena mereka tidak makan cukup lama, mereka hampir turun ke tingkat es. Bahkan sekarang Angel sedang kelaparan. Keduanya tampak sedang makan kadal bakar buatan Amon yang terlihat gosong. Tapi saat itu keduanya mencium bau daging bakar yang sangat menggugah selera. Amon mengatakan, mari kita lihat ke sana. Di sana terlihat Lin Feng yang sedang berhenti kemah untuk menikmati makan. Zuanhua sedang memanggang daging dan meminta Tong Tong membawa makanan itu ke meja. Mereka juga tidak lupa dengan bau longlong dan memberinya banyak sekali makanan. Angel dan Amon ternyata sudah di sana dan kaget dengan apa yang mereka lihat. Angel tanpa sadar langsung keluar dan memanggil Lin Feng. Lin Feng dan lainnya menyadari kehadiran Angel. Amon menasihati Angel untuk mundur saja. Mereka ada banyak dan tingkatan mereka sedang ditekan. Lin Feng juga kaget benar-benar bertemu dengan Angel. Harusnya dia serang sekarang. Angel nggak akan kabur lagi, bukan? Tapi saat itu ada bunyi perut kelaparan dari Angel. Dia sangat kesal kenapa harus berbunyi di saat seperti ini. Xiaoru langsung mempunyai ide yang brilian. Dia membisikkan itu ke Tong Tong dan Ling Luo yang mempunyai pikiran sefrekuensi dengannya. Keduanya pun langsung paham. Lin Feng yang melihat ketiganya memasang tawa kejam, bingung apa yang mereka rencanakan. Ling Luo ke sana memanggil keduanya. Keduanya bingung apa yang diinginkan Ling Luo. Kelihatannya kalian lapar. Mau coba? Ini sangat enak sekali daging panggangnya. Luarnya sangat renyah, di dalamnya juicy dan tak berlemak. Xiaoru benar-benar pandai membuat orang kesal dan emosi. Dia mengiming-imingi Angel dan Amon yang tampak sangat kelaparan. Angel langsung kesal. Amon tahu itu pancingan saja. Aku mohon jangan sampai Anda terpancing. Amon mengeluarkan buah yang dia dapatkan di sana, yang bentuk buahnya sangat mengerikan. Beda dengan apa yang dibawa Tong Tong, buah segar yang bisa membuat perut mereka kenyang. Tiga hantu ini dengan tertawa senang mengejek Angel dan Amon. Cie yang tidak bisa makan buah. Mendengar itu, Angel sudah tidak tahan dan ingin terbang ke arah Lin Feng. Tapi pada saat itu banyak sekali kawanan burung purba yang terbang menjauh dari hutan. Ada sesuatu yang datang dari bawah tanah. Angel tahu ini adalah aura hantu Abyssal tingkat 2. Yang muncul adalah Gigantic Drilling Dragon. Tubuhnya sangat besar dan ada bor yang di sekeliling kepalanya. Di bawahnya masih ada banyak roh jahat lagi. Drilling Dragon muda, hantu tingkat A. Anak-anak itu tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Dan dengan bor di kepalanya membuat apa yang mereka lewati langsung hancur. Mereka mengarah ke Lin Feng. Lin Feng menyuruh semuanya naik ke punggung Bau Longlong. Bau Longlong juga ikutan kaget dan langsung berlari menjauh dari kejaran Gigantic Drilling Dragon. Amon dan Angel memilih terbang. Tapi kalau mereka terus terbang, energi hantu mereka tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan Gigantic Drilling Dragon tidak main-main. Itu sangat kuat. Bahkan batu-batu yang dia lewati langsung hancur.
dan dijadikan sebuah teknik tembakan batu. Batu-batu itu terjatuh layaknya meteor ke arah Lin Feng. Lin Feng menyuruh Bao Longlong berbelok. Batunya itu akan segera datang. Bao Longlong menghindar sesuai perkataan Lin Feng. Tapi Gigantic Drilling Dragon tidak menyerah. Dia sekali lagi menggunakan tembakan batu. Lin Feng mengatakan ke Angel dan Amon, sementara waktu, kita gencatan senjata dulu. Kita hadapi monster besar itu bersama. Angel kesal. Semua ini karena Lin Feng, gara-gara dia yang memaksa Angel menuju ke sini. Sementara kita berdua sama-sama kekuatannya ditekan. Jika kita bersatu, peluang kita memenangkannya lebih besar. Mungkin kita juga bisa menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Mari kita tinggalkan segitiga bermuda ini dulu, dan soal bertarung kita bisa mengurusnya nanti setelah keluar. Amon yang mendengar itu segera membujuk Angel untuk menerima tawaran dari Lin Feng. Lebih baik selamat dulu daripada mati sia-sia. Angel memasang wajah sebalnya. Dia masih tidak ingin menerima tawaran dari Lin Feng. Tapi setelah Angel memikirkannya sebentar, baiklah, aku menyetujui saranmu, Amon. Lin Feng, mari kita genjatan senjata dulu. Dengan wajah yang masih tidak ingin sebenarnya. Tapi gimana lagi, dia harus bisa bertahan hidup. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.